Sekali lagi bahwasanya idrok itu ada dua macam. Idrok yang jazim dan idrok yang ghairu jazim. Idrok yang jazim, pengetahuan yang mantap, yang tidak bisa diragu-ragukan lagi oleh orang, nggak ada di dalamnya tashkik, nggak ada di dalamnya taraddud, yang benar-benar secara hissi, yaitu secara indrawi, bisa dilihat secara aksiomatis, tidak diragu-ragukan lagi, seperti itu, maka dinamakan adalah apa? Idrok yang jazim namanya. Sebagai contoh misalkan salju warnanya putih, kemudian ketika ada orang yang mencoba meragukan kita bahwasanya salju warna hitam, maka kita pun tidak terima itu dengan pernyataan tersebut, karena secara mantap kita sudah tahu bahwasanya salju itu berwarna putih. Kemudian ada orang mengatakan matahari terbit dari sebelah barat. Ya, matahari terbit sebelah barat. Padahal saat ini matahari masih terbit dari sebelah timur, kecuali nanti kalau mendekati hari kiamat ya. Matahari terbit dari sebelah barat. Maka kita tidak akan terima dengan perkataan tersebut. Kenapa? Karena kita sudah secara jazim mengidrok bahwasanya matahari itu setiap hari terbitnya sebelah timur. Api itu panas. Tahu itu. Ketika ada orang mengatakan bahwasanya api itu dingin, maka kita nggak akan terima. Karena kita secara jazim, secara mantap merasakan kasundut teh panas, kasundut, ya, kasundut gitu bahasa Sundanya, itu panas. Maka kita pun nggak terima. Ketika orang mengatakan ti istad nggak bisa, kasundut itu panas, mangga cobian, kan gitu. Nah, itulah yang disebut dengan idrok yang jazim, ya. Faham kira-kira sampai sini? Nah, macam idrok yang jazim ini ikhwafillah, ini adalah yusamma fil istilah ilman. Dinamakan dalam istilah usul adalah ilmu, dalam istilah ilmu usul fiqh itu. Ya, jadi idrok yang jazim dinamakan ilmu. Oke? Kenapa? Ilmu itu, ya, kata para ulama usul, adalah idrokun jazimun mutabiqun lil waqi nasyi'un an dalilin. Yang namanya ilmu itu adalah, ya, idrok yang mantap yang kemudian sesuai dengan fakta, ya, dan dia tumbuh dari dalil. Tumbuh dari dalil, dari petunjuk. Bukan dari sesuatu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, bukan dari sesuatu yang meragu-ragukan, tapi datang dari sesuatu yang mantap juga. Ya, tayyib. Nah, itu yang disebut dengan ilmu, seperti itu. Jadi ketika ada orang misalkan, ya, datang meragu-ragukan kita, kemudian kita tidak bisa menerimanya karena tidak sesuai dengan fakta, maka sesuatu tersebut yang kita pahami dalam diri itu sudah menjadi ilmu. Dan kita dengan mantap menolak apa yang disampaikan oleh orang tersebut karena tidak sesuai dengan fakta, gitu ya, nggak sesuai dalil, nggak sesuai fakta, ya, kita pun mengidroknya tidak jazim, tidak mantap. Nah, sehingga yang seperti ini bukanlah ilmu, tapi apa yang sudah ada di diri kita yang kemudian kita idrok dengan mantap sesuai fakta dan sesuai dalil, itulah yang disebut dengan ilmu menurut apa? Ilmu usul fiqih, seperti itu. Nah, Ustaz, bagaimana kalau misalkan sama di dalam diri kita itu ada pemahaman atau sesuatu kita idroknya hanya 50%. Jadi 50-50 yang disebut dengan istilah apa? 50-50, ya. Nah, kalau 50-50 dalam istilah usul fiqih itu dinamakan syak. Apa? Syak. Ya. 50-50 itu namanya syak. Seperti itu. Ya. Ustaz, kalau misalkan lebih dari 50%, Ustaz, ya, lebih dari 50% tapi nggak sampai 100%, maka itu dinamakan dengan apa? Ya, pokoknya dari 51 sampai 99% lah. Nah, itu dinamakan dhon namanya. Apa? Dhon. Jadi kalau 50% dengan 50%, 50-50 namanya syak. Kalau lebih dari 50%, berarti dari 51 sampai 99%, itu namanya apa? Dhon. Ya.
Oke. Nah, kalau misalkan dari 1% sampai 49%, itu namanya waham. Apa? Waham. Jadi ragu itu beda-beda. Ya, ragu itu beda-beda. Ada yang ragunya 50-50 yang disebut dengan apa? Syak. Ada yang kurang dari 50-50, kurang dari 50% keyakinan kita terhadap sesuatu, itu namanya waham. Oke. Ada yang lebih dari 50%, hampir 100%, tapi nggak sampai 100%, nggak mantap banget, namanya dhon. Tapi kalau 100%, berarti itu namanya sudah apa itu? Ilmu. Paham? Nah, demikian. Itu yang perlu kita pahami. Nah,